kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ayo yang sudah bergabung, mari sama-sama kita nyanyi pujian ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, yes amin. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yes, amin. Harapan dalam hidupku, harapan dalam hidupku. Segala puji dan hormat syukur bagi-Mu Bapa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Setiap hari kami terus berjalan melewati hari-hari kami. Kami alami kebaikan Tuhan. Kami alami cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Bapa, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Kau terus memimpin kami dan menuntun kami. Roh Kudus yang manis, terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Siang hari ini set kami bersama-sama, oh di hadirat-Mu, dan hanya di dalam hadirat-Mu kami merasa damai, merasa tenang. Ada sukacita, ada kedamaian, ada ketenangan. Sebabnya Tuhan siang ini kami, mari Roh Kudus bekerjalah, urapi kami semua. Urapan Allah mengalir di sini, urapan yang luar biasa ada di antara kami. Manifestasi dari kuasa firman dan roh itu bekerja di antara kami, sehingga roh pengertian itu men-set kami bersama-sama. Kami memahami dan mengerti dan makin hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, siang ini kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu siang ini. Seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia di kamera live streaming saat siang ini, yang ada di rumah, ada di kantor, yang ada di kota Timika, bahkan di luar kota Timika atau bahkan di luar negeri. Tuhan urapi kami semua. Set hati kami bersama-sama, sebab banyak firman-Mu lah jaminan hidup kami. Firman-Mu segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa siang ini dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom semua, selamat siang. Kita berjumpa kembali di siang ini dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati. Biarlah kita terus tersedia dan memiliki kerinduan yang dari hari ke hari kita makin mengasihi dan mencintai Tuhan ya. Maaf, periksa dulu. Baik, puji Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Siang hari ini kita boleh kembali berjumpa dengan tubuh yang sehat, yang kuat, ya. Diberkati Tuhan. Sebentar, ambil air minum. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih,
keluarga rohani yang sudah tersedia siang hari ini. Mari kita kembali bersama-sama set hati kita tersedia semua ya. Salam sejahtera buat kita. Apakah semua baik-baik? Haleluya, puji Tuhan. Baik, mari kita akan lanjut dengan poin yang kemarin ya. Kita kemarin selesai di poin ketiga ya. Nah itu mari kita poin kedua, sorry. Kita akan lanjut di poin ketiga, ukuran gereja. Iya. Ya. Ya sering kali kita berpikir bahwa sesuatu ya diukur dari ukuran kita tentang misalnya gedung, maka megahnya gedung ya. Tapi sekali lagi kita bukan dalam, Tuhan tidak diam di dalam gedung, tapi itu hanyalah sarana. Kita perlu gedung, tapi gedung di mana Tuhan hadir, tempat di mana Tuhan hadir, tempat yang sesungguhnya Tuhan hadir, Tuhan berdiam adalah hidup kita. Jadi sekali lagi Mam tekankan sebelum kita lanjut poin ketiga, hidup kita adalah tempat di mana Tuhan bertahta, Tuhan berdiam. Kita berkata 1 Korintus ayat yang ke-6, pasal 6 ayat yang ke-9, 1 Korintus 3 juga di sana dikatakan batu bumu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya ketika hidup kita menjadi tempat di mana Tuhan ada, maka gereja, hidup kita akan menjadi tempat di mana Tuhan memanifestasikan dirinya. Ada demonstrasi otoritas, kuasa dan kebesaran Tuhan lewat hidup kita, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Sehingga dari hari ke hari kita boleh mengalami perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan terus kerjakan. Amin. Itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama apabila kita melihat kehidupan kita sebagai orang percaya hari-hari ini, sebagai gereja Tuhan, ya sekali lagi itu Tuhan mengevaluasi kita. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita tidak boleh hidup terus bermain gereja-gerejaan. Ingat ya, tapi Tuhan rindu kita bahwa Tuhan akan mengukur kita apakah ada Tuhan di dalam kita, yang membuat kita menjadi kuat ya. Kekuatan dari suatu gereja itu bukan gereja bangunan, tapi apakah ada roh Tuhan di dalam hidup mereka. Amin. Kita kemarin sudah belajar. Jadi ukuran Tuhan di dalam gereja adalah pastikan ada hadirat Tuhan ya, berbicara ada hal-hal pesan-pesan supranatural, pesan-pesan Tuhan yang di-download bagi kita, penuh kuasa dan penuh mujizat, sehingga ada kehidupan karena ada supply firman ya. Ada kasih karunia Tuhan bermanifestasi dalam hidup kita. Kita alami terus mendekat kepada Tuhan. Ketika kita terus mendekat kepada Tuhan, kita memastikan bahwa anugerah Allah makin melimpah dalam hidup kita. Amin. Sehingga tidak ada lagi halangan. Dan kita berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Bukankah dunia begitu bergejolak dengan banyak hal? Allah di pihak saudara dan saya. Ini adalah ukuran gereja. Jika Allah ada di pihak saudara dan saya, tidak ada yang kita takutkan, karena maut telah ditelan. Saudara menjadi berani, menjadi kuat. Singa dari suke sudah bangkit di dalam rohmu, sehingga menjadi berani. Engkau tidak melihat situasi yang terjadi. Yesus yang dasar, bukan kepada masalah, tetapi kepada Yesus yang ajaib itu. Amin. Poin kedua kemarin kita sudah belajar. Jadi pastikan hidupmu terus membawa atmosfer surgawi. Dimensi roh itu terus terbangun. Dimensi kita, amin. Karena ada perkataan Tuhan terus hidup di dalam kita. Itu terus bergema di hati kita, sehingga yang kita gemakan bukan lagi hal-hal yang duniawi, tetapi kita menyanyikan puji-pujian pengagungan kebesaran Tuhan, karena ada perkataan Tuhan dalam hidup kita, amin. Perkataan Tuhan yang segar dan menyegarkan jiwa, itu ada tinggal di dalam setiap hidup kita. Nah, mari kita lihat hal yang kedua. Poin kedua adalah apakah gereja itu kuat? Ingat sekali lagi, Mam kemarin sudah katakan, gereja itu kuat apabila ada roh Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara dan saya menjadi kuat bukan karena kekuatanmu, tapi ada roh Allah di dalam hidupmu. Ada roh Tuhan bergerak dalam hidupmu, sehingga kehidupanmu dari hari ke hari menjadi berbeda. Kehidupanmu dari hari ke hari menjadi lebih kuat, lebih strong. Amin. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, pastikan itu hidup kita terus bergerak. Kita ada di dalam pergerakan Tuhan. Kita pasti
Pastikan bahwa kekuatan kita bergerak bukan lagi dengan kekuatan kita, tetapi oleh kekuatan Allah. Roh Allah di dalam engkau itu yang memastikan engkau mampu melewati masalah, mampu melewati tantangan, mampu untuk menyatakan kebesaran Tuhan, bahwa Allah di dalam kita itu Allah yang dahsyat dan ajaib. Amin. Jadi bukan hal-hal yang lahiriah, bukan hal-hal yang secara jasmani, tetapi bagaimana roh Tuhan itu bergerak di dalam hidup kita, tinggal di dalam kita, bermanifestasi dalam hidup kita. Itu yang Nabi sudah jelaskan pada kita. Hukum roh kehidupan itu ada. Apa yang limitasi tidak lagi menghalangi kita, batasan-batasan itu tidak lagi menghalangi kita, tapi kita bisa melampaui, kita bisa mampu sanggup karena roh Tuhan ada di dalam kita. Amin. Oke, ada kemampuan. Kita harus saling merendahkan hati. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk terus bertumbuh, sehingga kita saling memahami. Tidak ada persoalan masalah-masalah yang bisa mencerai-beraikan kita, bahkan coba untuk memecah belah kita. Tetapi kita terus solid, tetap teguh. Kita bergandengan tangan dalam semua agenda di dalam rumah, keluarga, lepas keluarga. Kita bersama-sama bergandengan tangan, saling memperhatikan, saling mendukung, saling mensupport. Itu adalah kultur kita di sini. Katakan amin. Itu budaya hidup rohani kita di sini. Maka saudara perhatikan, kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, ukuran dari pengaruh gereja dalam komunitas masyarakat. Ya saudara, yang pertama perhatikan baik-baik. Ini poin ketiga, kita bicara tentang pengaruh ya daripada gereja di komunitas. Ya tentu sebelum ke komunitas masyarakat, kita secara ke dalam kita. Berapa banyak dari kita meyakini bahwa apa yang kita percaya mempengaruhi jemaat? Saudara, saya percaya bahwa ketika saudara terus diset dalam kebenaran, saudara terus dibangun dalam kebenaran, maka kita mengalami sebuah kekuatan yang membedakan kita dengan yang lain. Karena apa yang kita percayai itu yang akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Kalau kita meyakini kebenaran yang sudah kita terus mempolakan, terus membagikan, terus mengajarkan, engkau terus hidup di dalamnya, mempercaya, saya sangat-sangat percaya, saya menjamin bahwa apa yang firman Tuhan sudah katakan, firman sudah dilepas itu akan mempengaruhi seluruh hidupmu. Maka akan ada kesaksian demi kesaksian yang kau alami. Kalau engkau tidak mengalami kesaksian, Tuhan itu bekerja dalam hidupmu, tanda tanya besar, cek hidupmu. Amin. Oleh karena itu saudara, apabila kita mempercayai sesuatu dasar keyakinan kita bangun, artinya saudara itu akan sangat-sangat punya pengaruh yang luar biasa. Coba saudara renungkan, waktu saudara belum serius, waktu saudara biasa-biasa, belum diset secara sungguh-sungguh dalam kebenaran, ada terlalu banyak hal yang membuat kita menjadi lemah, tidak berdaya ya. Tetapi ketika saudara diset, engkau mulai memiliki dasar keyakinan, prinsip-prinsip kebenaran ditaruh di dalam hidupmu, diajarkan di dalam hidupmu. Doktrin yang salah, doktrin yang keliru itu mulai kita benahi, dan kita menaruh doktrin yang benar sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Maka saya percaya saudara, hidupmu akan sangat-sangat luar biasa. Amin. Pastikan saudara, pengaruh daripada kehidupan kita diukur dari pengaruh saudara dan saya adalah kita akan menunjukkan saudara sebagai gereja yang hidup dalam kebenaran, dibangun dalam kebenaran, adalah ada aliran terus-menerus mengalir saudara. Itu sebabnya doa akan menjadi sangat-sangat penting. Ketika saudara terus membangun hubungan dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan terus bekerja. Roh Kudus juga terus menolong kita memanifestasikan dirinya lewat hidup kita dari hari ke hari, sehingga firman itu terus bekerja. Firman terus memampukan kita. Perkataan Allah itu bagaikan madu pada langit-langit mulut kita, seperti apa yang katakan Daud. Itu juga akan menjadi satu kemanisan di dalam hidup kita. Setiap kali kita menjadi lemah, kita mencoba terjebak untuk bersungut, untuk melihat keadaan, fakta apapun dapat mempengaruhi kita. Tetapi saudara, sebaliknya, tidak lagi mempengaruhi kita, tapi kita menjadi lebih kuat. Kita melihat firman Tuhan itu, sehingga mengalirkan, yang kita alirkan dalam hidup kita setiap hari secara terus-menerus adalah ucapan syukur, nyanyian syukur, kemenangan-kemenangan yang kita alami ya. Dan karena membuat kita selalu melihat bahwa kehadiran Tuhan memastikan hidup kita berbeda. Jadi saudara, biasanya ketika saudara terus menjaga intensitas roh dalam hidupmu, maka engkau akan selalu memiliki kegairahan, semangat. Amin.
kegairahan, semangat. Terus saudara melakukan semua hal rohani untuk membangun kehidupan rohanimu. Tidak lagi merasa berat, tapi itu dengan sukacita. Saudara mencari Tuhan, saudara berdoa, saudara menyembah, saudara mendeklarasikan firman, saudara membaca firman. Itu semua saudara lakukan dengan sukacita karena rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sebuah dorongan yang terus memastikan engkau di luar Tuhan, atau ketika engkau merasa tidak terisi, engkau rasa tidak enak gitu. Kalau engkau tidak berdoa, rasanya ada yang kurang dalam hidupmu. Karena itu telah menjadi lifestyle-mu, sehingga hari ke hari engkau terus bertumbuh, engkau terus rindu ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara mulai tidak ada lagi rasa menyembah, doamu mulai hambar, penyembahan dan lain-lain, saudara cek, ayo kejar kembali, paksa dirimu untuk mulai mencari kembali, posisikan dirimu ada dalam hadirat Tuhan, sehingga hadiratnya akan menyegarkan engkau, hadiratnya akan membawamu dari hari ke hari. Kegairahan, masalah, persoalan apapun tidak akan lagi bisa mempengaruhi engkau, tapi engkau terus melampaui itu, engkau terus kuat, engkau terus strong, menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Amin. Saudara, yang ketiga, bahwa atmosfer daripada gereja mempengaruhi orang, mereka meresponi, saudara, meresponi Tuhan. Artinya saudara, atmosfer daripada gereja, orang percaya, saudara, mempengaruhi orang dan mereka meresponi Tuhan, mendekati Tuhan. Jadi ketika kita menyembah Tuhan di dalam rumah rohani kita di sini, saudara perhatikan, bangunan ini, tempat di mana kita bersama-sama di set rumah rohani kita di sini, maka hadirat Allah akan turun di sini. Ya, waktu saudara Salomo mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, pada waktu gedung itu dilantik, hadirat Allah turun bagaikan awan di tempat itu, saudara, ya, di dalam bait Allah. Nah, hal yang sama juga ketika semua orang di set dalam kebenaran. Kita semua membicara khusus kita keluarga rohani dalam rumah rohani di sini. Ketika saudara terus men-set hatimu, maka atmosfer ilahi itu akan bekerja. Hadirat Tuhan akan ada di sini, sehingga mempengaruhi setiap orang yang datang, mempengaruhi seluruh keluarga rohani, dan membuat kita meresponi dan makin mendekat kepada Tuhan. Sehingga ibadat tidak lagi sebuah rutinitas, ibadat tidak lagi sekedar sebuah formalitas, ya, tapi orang datang dengan satu kerinduan yang dalam akan Tuhan, ya. Oleh karena itu saudara, mari terus pastikan kehidupan kita dibangun. Karena saudara, saya percaya ketika saudara ya memiliki kehidupan yang secara akurat dari hari ke hari, kita terus bisa merasakan ada dimensi roh yang bekerja dalam hidup kita. Maka satu persatu saudara, kita akan mengalami bagaimana orang-orang mulai meresponi, satu demi satu mulai saling mempengaruhi. Setiap keluarga, setiap pribadi, setiap pria, setiap wanita akan mulai saling mempengaruhi, karena kehidupan yang terus dibangun di dalam Tuhan, terus rindu Tuhan. Waktu-waktu tidak lagi terbuang begitu saja, tapi waktu-waktu yang ada dilalui dengan terus mindset hidup kita dibangun di dalam kebenaran. Katakan amin. Poin yang keempat saudara, poin yang keempat adalah jemaat diposisikan di tempat yang tepat. Amin saudara. Memastikan engkau terus diposisikan di tempat yang tepat, di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di mana roh Allah terus akan bekerja dan terus memastikan kehidupan saudara. Ketika engkau terus menjaga kecenderungan hatimu kepada Tuhan, maka kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai jemaat di sini, kita akan mengalami diposisikan. Kita memiliki posisi di tempat yang tepat. Di dalam alam roh kita selalu punya tempat yang tepat. Kita selalu merasakan ada saat-saat yang tepat Tuhan berbicara kepada kita. Di waktu yang tepat Tuhan berbicara. Amin. Karena kita terus men-set hati kita. Saudara, maka di dalam rumah rohani kita, kita pastikan di dalam gereja kita ya, akan mempunyai orang-orang yang melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang keahlian, sesuai dengan karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Amin. Jadi saudara, kita harus terus terhubung menjadi satu keluarga untuk bisa membawa mandat kerajaan di dalam rumah rohani. Ya, kalau Tuhan mulai, kalau kita di dalam sudah terbenahi, maka pada waktu saudara bekerja di luar, di perusahaan atau di marketplace, mungkin di pegawai negeri atau di mana saja Tuhan yang percayakan engkau ada di sana, engkau akan memiliki pengaruh, engkau akan menjadi orang-orang yang membawa impact bagi masyarakat di mana saudara ada di sana. Katakan amin. Jadi kita akan memiliki orang-orang, dan Tuhan rindu memunculkan saudara. Itu sebabnya mari kita set hati kita, amin. Kita terus set hati kita sehingga kehidupanmu makin nampak.
Mungkin saudara hari ini saudara belum melihat, tetapi ketika engkau terus bertekun di dalam Dia, terus engkau menjadi lebih kuat, menjadi strong, hidupmu makin hari makin teguh di dalam Tuhan, engkau makin kuat, makin dewasa, bertumbuh di dalam Dia, maka saya percaya engkau akan menjadi orang yang membawa pengaruh di luar sana. Amin. Yang keenam, saudara, kita perhatikan. Bahkan saudara bisa ke mungkin dunia politik, marketplace, yang lain mungkin bisnis, ya, dan lain-lain saudara. Di dunia pendidikan, di mana saudara Tuhan tempatkan, maka Tuhan akan membawamu untuk makin berbeda, dibedakan dari yang lain. Tapi itu tergantung dari kualitas hidupmu. Sekali lagi, apakah engkau men-set hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak. Amin. Yang keenam saudara, orang-orang yang bukan Kristen merasakan dampak dari pelayanan kita. Artinya orang-orang yang bukan percaya kepada Tuhan, mereka bisa merasakan dampak efek dari pelayanan kita, dari apa yang kita lakukan. Amin saudara. Karena itu mari hidup kita terus jadi berkat. Jangan sampai kita menjadi syak karena mungkin berpikir orang yang bukan Kristen, orang tidak mengenal Tuhan, lalu saudara di sana memanifestasikan sifat-sifat duniawi. Tapi mari kita memanifestasikan sifat Tuhan. Bagaimana sifat-sifat Roh Kudus itu ada dalam kita. Kita dapat berbaur, kita dapat menjadi berkat bagi mereka. Kita bisa menjadi kesaksian bagi mereka. Katakan amin. Ketika mereka melihat kita entah dalam hubungan sahabat, ya pasti saudara di kantor kan tidak semua anak Tuhan. Tapi saudara di sana harus bersaksilah, saudara jadi berkat. Biarlah hidupmu menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang. Katakan amin. Karena ketika engkau menjadi suratan terbuka, itulah dampak, itulah pengaruh yang kau bisa tunjukkan. Tadi poin 3 kan pengaruh kita di dunia marketplace. Dalam nomor 1 tentu di luar sana, di dalam kita baru kita keluar. Ke dalam dulu ya, kita harus jadi berpengaruh di dalam keluarga. Suami harus punya pengaruh, mengayomi keluarga, menjaga. Istri juga punya peran yang baik mempengaruhi rumah tangga, suasana rumah tangga, kebahagiaan, keharmonisan. Istri dan suami dan istri harus bisa bekerja bersama-sama untuk menghadirkan suasana kondusif, suasana damai, suasana sukacita dalam rumah tangga. Amin. Jangan sampai hal-hal dunia masuk dan menghancurkan hubungan kita. Katakan amin. Yang ketujuh saudara, poin ketujuh dari poin 3 ini, nomor 7 adalah kita memberikan input, menyiapkan hal-hal yang sifatnya positif. Ya, jadi artinya saudara ada di sana, saudara bekerja, saudara jadi tanda alamat, saudara bisa memberi dampak di sana, memberi masukan, memberi inputan, masukan hikmat Allah yang ditaruh dalam pikiranmu untuk sebuah perbaikan, hal-hal yang masukan yang berdampak untuk bangsa, untuk kota, untuk desa atau kelurahan atau tempat di mana saudara dipercayakan di sana. Amin. Mungkin di rukun atau di mana saja kita menjadi berkat. Ya. Karena disitulah kita turut membangun, serta membangun kota, membangun masyarakat yang ada dengan inputan saudara sesuai dengan profesi, keahlian saudara di mana saudara bekerja. Amin. Oleh karena itu saudara harus sadar bahwa hidup kita adalah suratan. Dimanapun kita pergi, ya saya katakan kita adalah tanda dan alamat. Kalau kita ada alamat, artinya orang bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Sehingga mereka bisa mengikuti alamat itu. Dari alamat itu mereka bisa mengetahui dengan jelas siapa kita sesungguhnya. Artinya Tuhan itu ada dan bertahta di dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Oke, kita lihat poin yang keempat saudara. Kita kemarin janji mudah-mudahan kita bisa selesai poin 4, bahkan bisa poin 5. Poin yang keempat adalah ukuran dari infrastruktur gereja. Artinya saudara, ya ukuran dari infrastruktur gereja ini artinya begini, fasilitas yang harus kita siapkan untuk perkembangan jemaat. Jadi karena banyak orang akan datang ke dalam gereja yang sudah mengalami terobosan. Ingat sekali lagi, yang sudah orang-orang akan datang di gereja ketika kita sudah mengalami terobosan. Karena banyak orang akan melihat, banyak orang mulai melirik apa yang sedang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya saudara, mari kita harus terus mengalami terobosan, alami restorasi. Sehingga ketika saudara dan saya terus membawa pengaruh, membawa dampak itu tadi di poin 3, maka saya percaya pasti saudara kita dapat secara gedung ini saudara masih bisa menampung. Kalaupun saudara seperti Mam kemarin katakan, visi kita untuk ada tempat pelatihan di belakang kita berdoa, waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Itu sebabnya sekarang mari terus bangun hidup kita. Karena orang-orang akan datang, orang-orang akan mencari Tuhan, orang-orang yang benar-benar haus akan kebenaran. Mereka akan mencari. Ini bukan
bicara tentang kita, tapi tentang Tuhan ada di dalam. Tuhan hadir di dalam rumah Tuhan. Tuhan hadir di dalam hidup kita, bertahta dalam hidup kita. Karena ada orang-orang yang tersedia, hatinya sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan dengan passion, dengan gairah. Maka Tuhan ada di dalam rumah ini. Tuhan mengunjungi kita, Tuhan bekerja, menyatakan manifestasi kehadirannya. Amin. Sehingga semua ibadah, semua bentuk pelayanan tidak lagi kita jalani secara biasa-biasa. Itu sebabnya Mam begitu berkomitmen untuk saudara dan saya tidak boleh melayani biasa-biasa. Pastikan hidupmu terus akurat, pastikan hidupmu terus diset dalam kebenaran. Tidak ada dimensi yang lain kecuali dimensi Roh Kudus. Hari lepas hari kita harus surti bangun. Jangan sampai kita beroperasi dari hukum dosa dan maut, tapi kita harus beroperasi dalam hukum roh kehidupan. Amin. Karena banyak orang akan datang, banyak orang akan melihat ada manifestasi hadirat Allah di sini. Amin. Karena itu secara infrastruktur gereja kita harus siapkan. Ini bicara tentang fasilitas. Saudara, kalau bicara fasilitas kita masih lumayan, puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ya, walaupun ada misalnya musik perlu diganti, perlu diperbaiki, ada yang sudah rusak, tapi puji Tuhan semua masih bisa dipakai. Semua karena anugerah Tuhan. Mempercaya, itu sebabnya saudara, mari terus kita alami terobosan ke dalam. Terus periksa hidup kita. Pastikan semua tugas tim pelayanan yang sudah mempercayakan kita bersama-sama ada di dalam mata rantai komando. Mari bekerja sama dengan baik. Mari terus, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita satu di dalam Dia. Amin. Itu tadi kita harus manifestasikan kultur, ya, kekeluargaan yang kuat, rela berkorban, spirit volunteer, saling membantu. Seperti ini kita nanti hari Minggu ada pernikahan, ya, ada pemberkatan nikah dari kedua anak rohani. Maka mari, ini sudah ada yang mulai dekorasi. Puji Tuhan, itu sebuah bentuk dari secara volunteer. Kita rindu untuk saling melayani, saling mensupport sebagai keluarga di dalam rumah. Amin. Ya, jadi saudara, mari lakukan dengan sukacita. Yang pertama saudara, ya, di poin yang 4 ini bicara tentang infrastruktur gereja yang harus disiapkan apabila kita sudah mulai mengalami terobosan. Amin. Ya, itu sebabnya saudara kita harus mengalami bagaimana Tuhan terus bekerja, memastikan Tuhan terus ada di tempat ini, menyatakan kemuliaan hadiratnya buat kita semua. Katakan amin. Ya, jadi yang pertama saudara adalah bangunan. Perhatikan baik-baik, bangunan hanya berupa fasilitas. Ingat baik-baik, mampu ulangi sekali lagi. Bangunan hanya berupa sebagai sebuah fasilitas, bukan sifatnya rohani. Karena itu ukuran gereja di sini bukan bicara soal fasilitas, bukan fisik ini, tapi rohani, yaitu hidup kita, kehidupan kita, ya, secara rohani. Hidup orang percaya harus dievaluasi, ya. Itu sebabnya ini penting buat kita. Orang-orang di dalamnya yang rohani yang harus memanifestasikan kemuliaannya, bukan bangunannya. Mam ulangi sekali lagi, orang-orang di dalam itu saudara dan saya, mam kita semua sebagai keluarga rohani, kita harus benar-benar memanifestasikan kemuliaannya Tuhan. Bukan kemuliaan diri kita, kemuliaan gedung, kemuliaan semua apa yang ada di dalam. Bukan itu saudara. Kalau dipikir-pikir juga berapa saudara? Tidak seberapa, tapi kita tahu semua karena anugerah. Itu semua Tuhan berikan kepada kita, bukan karena kuat kita. Jadi kita dapat memanifestasikan kemuliaannya lewat hidup kita dalam satu rumah rohani. Sehingga hal-hal yang luar biasa itu akan dimanifestasikan oleh Tuhan. Ingat, bukan soal bangunannya, bukan soal fasilitasnya. Amin. Yang kedua saudara, gereja harus mempunyai orang-orang yang kompeten. Artinya ahli untuk memperlebar wilayah teritorial, memperlebar kapasitasnya. Jadi saudara, memperlebar ruang di mana bagaimana kita di sana bisa melayani. Tapi saudara, ini harus betul-betul mendapatkan orang-orang tepat, orang-orang pilihan. Kalau engkau mulai memberi dampak, misalnya engkau ada di dalam persekutuan, ayo mengembangkan dirimu. Bangun basis-basis di mana orang-orang akan di sana berjumpa dengan Tuhan. Bukan untuk mereka dipindahkan, saya percaya juga tidak. Tapi orang-orang itu akan memutuskan sendiri di mana dia akan menanamkan hidupnya sehingga dia bertumbuh. Itu sebabnya pelayanan tubuh Kristus akan terus membawa kita secara
bersama-sama dari hari ke hari. Dan kita saling melengkapi sehingga gereja akan terus memancarkan kemuliaan hadirat Allah. Ketika saudara bisa memperlebar wilayah teritorial Tuhan, di sana Tuhan bekerja. Di rumah mungkin berapa kelompok, di sana Tuhan hadir, Tuhan bekerja. Tempat yang di situ tadinya gelap, tadinya mungkin banyak pemabuk, banyak pencurian, mulai Tuhan bekerja secara luar biasa. Kemuliaan hadirat Allah dinyatakan di situ. Karena ada orang-orang yang kompeten, orang-orang yang terus memiliki hati yang terus rindu hadirat Tuhan dan memanifestasikan Tuhan. Di sini juga bicara tentang orang-orang yang punya keahlian secara sekuler. Saudara, misalnya saudara punya kelebihan, apa skill saudara mulai mempengaruhi yang lain, mulai menjadi berkat bagi yang lain, melatih orang-orang misalnya ya dalam mengoperasikan kamera dan lain-lain, vokal dan lain-lain, saudara ya. Banyak hal, keahlian yang Tuhan kasih, karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan kasih. Amin. Ya. Ini harus tersedia, saudara. Infrastruktur gereja ini harus tersedia. Tersedia orang-orangnya, bangunannya oke, ada. Orang-orangnya tersedia. Amin. Jadi saudara, makin dibangun makin kuat. Orang-orang yang ahli harus ada, tersedia di dalam gereja. Sehingga gereja harus memproduksinya. Jadi ketika saudara menjadi orang-orang yang berbeda oleh skillmu, terus engkau makin berhikmat, makin dipolakan dalam kebenaran, maka engkau makin luar biasa. Engkau makin berbeda, skillmu akan makin nampak, punya keahlian, punya kelebihan di dalam kehidupanmu ya. Jadi saudara, itu sebabnya engkau perlu untuk terus dibangun ya. Kita di sini mungkin belum ada pelatihan-pelatihan yang seperti misalnya diadakan home industry atau yang lain-lainnya. Tapi paling tidak saudara, kita sudah bertumbuh, kita bersyukur kita punya koperasi. Walaupun saudara beberapa saat ini karena pandemi COVID sehingga kita agak sedikit ya, tapi tetap kita bersyukur karena tetap berjalan. Mudah-mudahan kita normal kembali sehingga semua keluarga tetap bisa berbelanja di koperasi Destiny Papua ya. Kita lihat, kita membutuhkan teknologi untuk membangun infrastruktur, memfasilitasi pengadministrasian. Jadi saudara, teknologi yang bisa menopang apa yang kita operasikan di sini ya. Kita masih perlu kamera, masih kita perlu untuk bagian multimedia ya, yang ada masih seadanya seperti ini, masih pakai HP ya. Jadi kita bersyukur, kita perlu kamera, shooting ya, untuk supaya kita bisa mungkin ke depan lebih baik. Tapi mari tetap kita satu hati ya. Bukan kalau kita sudah ambil terobosan, pasti Tuhan akan bawa kita sampai ke sana. Fasilitas itu akan ada ya, yang dapat membantu proses pelayanan, proses kerja Tuhan untuk memudahkan kita. Misalnya melalui media kita bisa banyak orang diberkati, banyak orang punya file, banyak orang bisa mengikuti. Amin saudara. Tapi ingat sekali lagi, apabila kita sudah mengalami terobosan, maka kita harus siapkan. Amin. Kita harus mengadakan ukuran dari struktur administrasi. Bukan beberapa banyak staf ya, ingat baik-baik, karena kebanyakan seperti yang terjadi, banyak orang tidak bekerja maksimal ya. Jadi kalau kita misalnya seperti gereja, kan gereja tidak seperti kantor umumnya setiap hari ya. Tapi saudara pasiennya sewaktu-waktu kita di dalam kegiatan, tapi tetap standby. Jadi kita di sini kita hanya perlu saudara 1-2 orang yang terus membantu kita ya. Ibu Shirley tersedia untuk administrasi kita karena Pak Sony bekerja, tapi beliau tetap memantau, dan Ibu Shirley yang menjadi staf kita di sini ya. Jadi bukan banyak staf, tetapi apakah mereka mempunyai kualitas, mereka bekerja atau tidak sesuai standar operasiannya. Jadi saudara, kalau kita memiliki orang-orang yang banyak dan saudara sementara keuangan gereja kita tidak kuat, kita akan keok. Jadi artinya saudara tidak berhikmat. Itu sebabnya kita harus terus juga benar-benar saudara belajar untuk melihat apa yang menjadi kewajiban saudara dalam rumah, sehingga gereja ini bisa beroperasi dari semua segi saudara ya. Kita bisa bekerja secara maksimal, fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan ya. Kita harus selalu dapat bersama-sama. Saudara juga bisa merasakan dampak, misalnya surat-surat baptisan, akte kelahiran, akte penyerahan anak, surat baptisan ya, akte pernikahan ya, hal-hal seperti itu ya. Jadi saudara, kiranya Tuhan tolong kita. Ya saudara, jadi fasilitas
menentukan juga. Kalau tidak ada fasilitas juga kita tidak bisa bekerja. Kemarin Mam baru beli printer yang baru saudara, tapi itu ada di rumah, Mam belum bawa ke sini. Nah, semoga saudara, dan monitor baru juga karena sudah rusak kita punya. Jadi saudara, hal-hal seperti ini, jadi fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk kelancaran pelayanan kita di tempat ini. Kita bersyukur ya kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita semua. Jemaat ini begitu luar biasa dari hari ke hari, mempersiapkan, memperlengkapi serta melatih jemaat, pelatih-pelatih untuk orang-orang yang disiapkan, orang-orang yang dipercayakan di dalam pelayanan. Jadi saudara, kita bersyukur walaupun mungkin kita belum secara berkala, tapi saudara masih dalam ukuran dalam 1 tahun. Tapi Mam berharap ke depan bisa menjadi lebih baik sehingga ada pelatihan-pelatihan ya. Lebih banyak pelatih yang sudah dilatih, maka kita semakin siap. Jadi ketika kita semua di sini menjadi siap, maka kita sudah dilatih semua, ya sudah semua bisa berfungsi, maka saudara, saya percaya kita semua menjadi siap. Amin. Yang ketujuh, bahwa persiapan untuk menyediakan sumber untuk memperbesar kapasitas. Jadi saudara, mempersiapkan diri selalu untuk memperbesar kapasitas. Jadi kesiapan diri kita sangat menentukan. Setiap pribadi jemaat harus terus menyediakan diri. Misalnya saudara terlibat juga dalam pelayanan di luar ya, saudara harus terus memperlebar kapasitasmu, karena ketika saudara di sana dipercayakan, kapasitasmu akan meningkat, engkau di-upgrade ya, naik di dalam pewahyuan firman, maka engkau akan makin memiliki pengaruh ya. Itu sebabnya saudara, ini penting bagi kita. Amin. Kita lihat yang keempat ya. Tadi yang ketiga ya. Yang kelima sekarang. Ukuran dari struktur pertumbuhan gereja. Perhatikan baik-baik. Ukuran dari struktur pertumbuhan gereja. Perhatikan baik. Yang pertama adalah ada suatu firman yang segar dari sorga serta kegerakan Roh Kudus dalam gereja. Jadi saudara, ukuran dari struktur pertumbuhan gereja ya, kita harus alami, kita harus benar-benar mengalami yang namanya firman segar itu dari sorga mempengaruhi seluruh kita, di-download bagi kita, dan ada kegerakan Roh Kudus. Amin. Saudara bisa mengukurnya itu tanpa mam bicara banyak. Artinya mengatakan sesuatu yang sebenarnya saudara kita sedang alami. Jadi Mam tidak mau mengada-ada, tapi apa yang kau alami itulah pergerakan Tuhan. Firman yang segar ada di sini. Jika engkau serius, engkau fokus, maka engkau terus akan mengalami. Ada kegerakan roh di sini dalam hidupmu, dalam keluarga rohani. Kita semua terus berlomba dalam perlombaan diwajibkan. Amin. Sehingga gereja menjadi makin kuat, gereja makin memanifestasikan, tidak sepi, tidak sunyi. Tidak hanya sewaktu-waktu kita ketika bertemu, misalnya doa puasa atau latihan, tapi gereja ini menjadi tempat basis di mana pergerakan Tuhan itu ada. Amin. Karena kita terus dibangun secara akurat. Kita lihat Yesaya 55. Yesaya pasal 55. Kita baca bersama-sama di situ. Kita lihat Yesaya. Yesaya 55. Yesaya 55 saudara, kita lihat di situ. Apa kata firman? Seruan untuk turut serta dalam keselamatan, perikopnya di atas. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Perhatikan baik-baik. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Katakan amin. Ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Dan seterusnya saudara. Mam tidak akan baca semua. Ini pasal 55, keinginan Tuhan bagi setiap orang. Amin.
Dikatakan apa? Saudara baca baik-baik, renungkan kembali. Dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, mari minumlah air. Terimalah gandum tanpa bayaran, tanpa uang pembeli. Amin. Itulah keinginan Tuhan bagi setiap orang. Katakan amin. Saudara, kita lihat yang kedua, gembala senior mulai bangkit dan menerima mandat yang kuat di dalam rumah. Perhatikan, sebagai pemimpin, Mam sebagai pemimpin, ya, bahwa tidak akan terjadi sesuatu kalau Mam tidak bangkit. Kalau Mam tidak bangkit di dalam roh untuk mulai menerima mandat yang kuat dari Tuhan, sehingga di dalam rumah kita semua dengan anak-anak rohani, seluruh pelayan, seluruh tim kepemimpinan dalam satu mata rantai, kita mulai bergerak bersama-sama. Jadi jangan cuma saudara biasa-biasa, engkau pastikan bangkit di dalam roh. Mam sudah bangkit, Mam sudah tersedia. Maka artinya saudara harus benar-benar tersedia juga. Engkau memiliki spirit yang sama. Semua yang kita sudah lewati, semua yang kita sudah lihat, apa yang luar biasa, hal-hal luar biasa apa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Maka saudara, mari kita semua memastikan seluruh hidup kita terus dibangun, terus diset dari hari ke hari. Amin. Sehingga saudara, pertumbuhan dibangun di sekitar kita. Pertumbuhan dibangun dimulai dari pemimpin. Kalau Mam tidak dibangun secara akurat, tidak memperlakukan hidup secara benar, maka tidak akan ada pertumbuhan. Itu sebabnya Mam memastikan engkau harus terus bertumbuh. Ketika Mam terus di-upgrade naik sebagai pemimpin oleh Tuhan, mengalami pewahyuan firman, terobosan-terobosan, firman-firman terus membawa hidup kita makin diubahkan dari hari ke hari, maka saya percaya pertumbuhan akan terjadi atas engkau. Tuhan membangkitkan Yosua, amin. Tuhan bangkitkan Yosua supaya seluruh rakyat, orang Israel, mereka melihat figur Yosua sebagai pemimpin. Amin, saudara. Kisah 2 ayat 37 sampai 43, di sana juga terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa. Amin, saudara. Kisah 2 ayat 37 sampai 43. Lalu di Yosua pasal 1, Tuhan membangkitkan Yosua ketika Musa sebagai pemimpin sudah meninggal. Maka saudara, dalam persiapan seterusnya Yosua disiapkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi ini faktor pemimpin di sini sangat penting, saudara, ya. Kita pemimpin tidak akan mungkin berharap jemaat lebih baik, tapi kita sendiri tidak menjadi lebih baik. Hidup kita terus seperti itu biasa-biasa tidak mungkin, saudara. Kehidupan doa kita, kehidupan kita setiap hari tidak terset di dalam kebenaran. Tidak mungkin kita berharap jemaat berubah sementara kita sendiri. Karena firman bukan ke sana, tapi firman juga, ayo para pemimpin, ayo orang-orang yang terhubung di dalam mata rantai komando kepemimpinan di sini, ayo terus upgrade hidupmu makin berkualitas, makin lebih baik. Engkau harus terus menunjukkan kehidupan yang berkualitas, hidup yang makin di-upgrade naik oleh Tuhan. Karena seluruh jemaat, seluruh keluarga rohani akan melihat teladan itu. Katakan amin. Ya, memang saudara, kepemimpinan ini harus disiapkan, didewasakan, dan diperlebar. Jadi saudara, kepemimpinan ini harus terus dilatih, didewasakan, disiapkan. Ya, disiapkan, setelah disiapkan didewasakan, setelah didewasakan untuk supaya mereka guna memperlebar pelayanan pekerjaan Tuhan, memperlebar mandat kerajaan dibawa ke segala penjuru dunia. Katakan amin. Semua yang ada di dalam kepemimpinan harus memberi diri. Engkau tidak akan mungkin bisa bertumbuh, engkau tidak akan mungkin bisa mengalami di-upgrade naik kalau engkau tidak terhubung dalam kepemimpinan, memberi diri untuk diperlengkapi dan dibentuk ulang. Engkau tidak akan mungkin bisa mengalami hal-hal yang dari Tuhan, karena ketika engkau tidak terhubung, artinya engkau sedang berjalan di luar daripada mata rantai kepemimpinan. Namanya mata rantai artinya terikat satu dengan yang lain. Kalau saudara tidak terikat, artinya saudara bukan bagian terputus dari mata rantai kepemimpinan. Itu sebabnya mari bersama-sama Mam terus mendorong para tim pelayan, tim kepemimpinan yang adalah mata rantai komando di Mam di sini, dalam kepemimpinan di sini. Mari terus upgrade hidupmu. Oh, saya percaya engkau akan terus diperlengkapi, engkau akan terus dibangun, engkau dibentuk ulang sehingga hidupmu tak akan sama. Di 1 Korintus ayat 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Ya, saudara coba lihat di sana. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10, saudara. Ya, ayat yang ke-10, saudara, di situ dikatakan,
Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Katakan amin. Di ayat yang ke-18 sampai 31, saudara, ayat 18 sampai 31 di sana dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, saudara, silakan baca selanjutnya sampai ayat yang ke-31. Jadi saudara, hidup kita sebagai orang-orang yang dipercayakan dalam level pemimpin, itu sebabnya betapa penting saudara kita sebagai pemimpin terus terhubung secara akurat, terus membangun hidup ya dengan pemimpin senior yang ada di dalam rumah Tuhan, yang ada di dalam rumah rohani. Amin. Di dalam 1 Korintus 3 ayat pasal 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Kita jangan sampai memiliki spirit perselisihan, ya. Dan ini menandakan ketidakdewasaan. Coba kita lihat 1 Korintus 3. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ayat yang pertama, saudara. 1 Korintus 3 ayat pertama sampai dengan 9 dikatakan perselisihan. Jadi saudara, kita tidak boleh kalau saudara baca di situ begitu panjangnya sampai ayat 9, itu saudara harus menjadi dewasa, karena ketika saudara berselisih, ada terjadi perselisihan, pertengkaran, maka artinya saudara tidak dewasa. Saudara masih kanak-kanak, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa memanifestasikan kehidupan yang dewasa. Itu sebabnya kita harus rendah hati, kita harus memiliki sikap yang terus menjadi bertumbuh dewasa, menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang makin lebih baik. Katakan amin. Karena tanda dari perselisihan adalah menandakan ketidakdewasaan, ya. Yang berikut di 1 Korintus 4, kalau kita baca di firman Tuhan dalam Korintus ini pasal 4 ayat 6 sampai 21. Mari kita rendahkan diri kita. Kita masing-masing merendahkan diri. Kalau engkau merendahkan diri, artinya ada tanda kedewasaan di dalam dirimu. Hanya anak-anak yang meledak-ledak, anak-anak yang menyimpan. Sifat anak-anak itu menyimpan, sifat anak-anak itu banyak hal yang terjadi, saudara, ya. Oleh karena itu kita harus memiliki kerendahan hati. Rendahkan diri kita. Rendahkan diri kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ingat, Tuhan melawan orang yang sombong, ya. Rendahkan dirimu, artinya pribadi kita, ya. Seluruh hidup kita rendahkan diri. Kita bukan siapa-siapa jika bukan Tuhan. Amin. Di 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Dosa di dalam jemaat. Apa itu, saudara? Ketika saudara dan saya coba lihat di pasal 5, saudara, dosa dalam jemaat. Dikatakan di situ ayat 1 saudara sampai 13, saudara Mbam hanya baca beberapa bagian. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, saudara. Ini berbahaya sekali ini. Orang hidup dengan istri ayahnya. Jadi terjadi incest, ya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidak lebih patut kamu berduka cita menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badan tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama dengan aku, dengan kuasa Tuhan, kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Wow, saudara, ini keras sekali firman ini. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Amin. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Katakan amin. Dalam suratku telah kutulis kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang cabul, karena pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Jadi saudara, hati-hati jangan sampai ada dosa di dalam jemaat. Terjadi incest, ya, tadi menghampiri istri ayahnya. Bayangkan, ini hal yang sangat rusak, saudara, ya. Tapi saya percaya saudara, kita terus makin bersih. Dari hari ke hari kita makin disucikan, makin dikuduskan. Amin. Jangan sampai ada dosa
yang terus bercokol dalam hidup kita. Firman harus mengekspos seluruh hidup kita. Katakan amin. Firman harus terus bekerja dan memastikan hidup kita dibangun secara akurat. Amin, saudara. Ya. Poin yang keempat, ya, kita lihat bersama-sama, akan ada banyak orang akan bangkit di dalam gereja, saudara. Amin. Mereka mulai meresponi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mulai melihat ketika terjadi evaluasi dalam hidup ini, mereka mulai bangkit. Amin. Mari kita percaya orang-orang akan mulai dengan segenap hati mulai terus didorong untuk masuk dalam rencana Tuhan, sehingga semua kita saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Katakan amin. Sebentar, memperiksa. Ya, oke, kita lanjut. Kita tinggal berapa waktu lagi ya? Tinggal sedikit sekali. Imam coba habiskan ini. Jadi saudara, ketika kita mulai muncul, jemaat semua mulai terdorong. Karena itu saudara, kita harus memotivasi diri kita. Amin. Untuk membangun kehidupan rohani kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Di rumah sudah tersedia firman anugerah, sudah tersedia. Saudara, mari terus bangun hidup. Gabungkan dirimu, hubungkan dirimu dengan Tuhan, hubungkan dirimu dengan realita hadirat Tuhan. Saudara, ambil waktu puasa, ambil waktu doa, ambil waktu gabungkan dirimu membaca. Ada di grup ABA, Apostolik Baca Alkitab. Dan saudara, jangan sampai saudara tidak disiplin. Amin. Jadi saudara, kita harus berhati-hati. Berbahaya bagi kita ketika saudara, ya, karena ini akan mendorong kita semua, ya, membawa kita semua untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Itu sebabnya kita harus memastikan seluruh hidup kita terus terkoneksi secara akurat. Amin. Kita harus menjaga motivasi kita. Ingat baik-baik, motivasi kita harus benar. Banyak dari kita motivasi menjadi salah, ya, mengejar berkat supaya saya diberkati. Saudara, otomatis akan diberkati Tuhan ketika saudara hidupmu sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara akan mengalami bagaimana Tuhan menjagai keluargamu, menjagai rumah tanggamu, menjagai pekerjaanmu. Ketika engkau bekerja dengan baik, tidak ada bahaya mengancam engkau di depan. Tidak ada. Engkau harus belajar untuk terus melihat Tuhan. Jangan lihat tantangan. Karena waktu engkau lihat tantangan, imanmu tidak akan berfungsi. Tapi pada waktu engkau melihat Yesus yang besar, maka imanmu akan berfungsi. Tantangan, masalah, persoalan apapun, bahaya-bahaya yang ditakutkan oleh banyak orang tidak akan menimpa engkau. Oh, saya bernubuat kepada engkau, lihat ke depan, lihat Tuhan yang ajaib. Jangan takut. Tantangan sebesar apapun, masalah, persoalan apapun, jika engkau di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa menjamamu. Karena hidupmu begitu spesial, ya saudara. Mam berkata ini untuk membangun engkau. Ayo, mari kita jaga motivasi kita. Kita harus benar-benar hanya melihat Tuhan. Dari segi secara lahiriah, kita tahu memang ada banyak tantangan, ada banyak hal akan terjadi. Tetapi saudara harus pastikan, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang ajaib. Dia besar, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Jadi Dia akan membela hidup kita. Jangan takut. Iblis cuma giginya sudah ompong, dia sudah tidak berdaya. Jadi saudara, teror balik. Kalau engkau diteror, engkau terintimidasi, engkau harus teror balik dia. Karena engkau akan mengalami kemenangan. Amin. Dia cuma pengaruhi kita, kasih takut-takut kita di pikiran kita. Beginilah, begitulah. Saudara, engkau harus kuasai. Ambil alih pikiranmu. Ambil alih dengan kebenaran firman. Teror balik. Roh di dalam engkau itu lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Katakan amin. Pastikan saudara yang berikut, jika kita baik anak muda yang masih lajang, engkau harus jaga hidupmu. Jaga hidupmu dengan baik. Pernikahan yang sudah menikah harus jaga. Pernikahan yang sehat harus menjadi model di dalam gereja. Jangan sampai pernikahan kita tidak beres, saudara. Ayo benahi kehidupan kita. Pernikahan kita, rumah tangga kita sudah berapa tahun umurnya, harus menjadi lebih baik. Makin manis, bukan makin kesini makin hilang madunya. Hati-hati. Karena ada yang lain. Dalam nama Yesus saya bernubuat kepada engkau, tidak ada penyelewengan. Hidup harus bersih. Rumah tangga pernikahan harus sehat. Terjadi atas engkau. Saya berdoa jangan sampai ada spirit yang error. Karena gereja akan makin sangat kuat ketika kita menjaga pernikahan. Mam berdoa dari tempat ini. Jaga rumah tanggamu. Jaga pergaulanmu. Jaga hubunganmu. Jangan terkontaminasi pengaruh orang ketiga. Kenapa engkau mau makan racun itu? Kenapa engkau melakukan itu? Jangan lakukan itu.
Katakan amin. Yes. Mam percaya, mam terus menggelegar untuk mengingatkan saudara. Pernikahan harus sehat. Ini harus menjadi model di dalam rumah Tuhan. Yang terbaik untuk menjadi orang-orang yang terbaik di dalam rumah, orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang baik. Katakan amin. Orang-orang yang terhubung dengan menerima makanan yang sehat. Pasti engkau kalau menerima makanan sehat, tubuh hidupmu terhubung secara akurat, maka suplai firman itu akan bekerja. Mindset pikiranmu yang error, mindset pikiranmu yang salah. Karena firman itu datang sehingga kita diset kembali. Katakan amin. Yang keenam, saudara pastikan, mam sudah benahi kita semua ini soal keuangan. Sumber-sumber keuangan harus diperhatikan dengan baik. Keuangan harus engkau tata dengan baik. Amin. Semua yang Tuhan sudah percayakan pada engkau harus menatanya dengan baik, mengolahnya dengan baik. Dan terlebih juga dalam rumah Tuhan, engkau harus tahu mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan di dalam rumah. Engkau harus tahu melakukan itu, membawa persembahan dengan sukacita. Karena gereja, orang percaya akan makin hari makin melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Maka hal-hal jasmani juga kita harus menjadi lebih baik. Katakan amin. Ya, masing-masing kita harus terus menyesuaikan diri. Saudara punya keahlian, mungkin saudara punya usaha, kelola dengan baik. Saudara harus punya orang-orang yang tepat. Jangan bekerja dengan orang-orang yang tipu, orang-orang yang pembohong, orang-orang yang tidak jujur. Tapi saudara harus punya orang-orang. Kalau engkau punya perusahaan, engkau punya CV, engkau harus punya orang-orang yang terbaik. Karena usahamu akan maju. Jadi saudara harus berdoa. Saudara harus berdoa, minta Tuhan kirim orang-orang yang terbaik. Kalau engkau tidak minta kepada Tuhan, engkau mencari atau mendapatkan sendiri, maka saudara, itu bisa bahaya. Tapi ketika engkau meminta kepada Tuhan, meminta Tuhan memilihkan, menyeleksi orang-orang, maka perusahaanmu akan maju. Katakan amin. Ingat baik-baik, gereja, saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang terus. Jadi begini saudara, di dalam rumah misalnya masih ada yang belum bekerja, ya kita harus saling menolong. Yang sudah duluan bekerja mungkin punya posisi di sana atau mungkin bisa menolong yang lain. Kita harus saling bisa menolong. Dan yang ditolong juga yang sudah bekerja, bekerjalah dengan baik. Amin. Harus bekerja dengan baik. Di masa-masa sulit ini saudara jangan menganggap remeh. Mungkin saudara berpikir nanti bekerja lagi bisa melamar di sini. Belum tentu saudara. Mari belajar untuk setia. Mungkin dengan itu kita sedang dibentuk Tuhan. Jangan lihat soal tantangannya, masalahnya, atau gajinya, tapi lihat apa maksud Tuhan dengan engkau bekerja di sana. Amin. Karena pada waktunya engkau akan menikmati janji-janjinya. Engkau akan diangkat. Jabatanmu mungkin secara jabatan mungkin akan naik. Katakan amin. Tuhan berkati kita saudara. Yang ketujuh, jadi saudara tidak boleh ada yang menganggur ya. Ya, bagi orang-orang kita semua keluarga rohani dalam rumah harus punya pekerjaan. Artinya sudah harus bekerja, tidak boleh bermalas-malasan. Alkitab berkata pemalas belajarlah kepada semut. Jadi saudara harus terus memastikan pekerjaan apa saja, tidak usah malu-malu. Kenapa saudara mau malu? Saudara tidak usah malu. Harus saudara bekerja. Saudara lakukan sebagai orang yang bagaimana Tuhan mau berkati tanganmu. Tangan tidak pernah bekerja, tidak mungkin toh. Tapi saudara akan diberkati ketika engkau bekerja. Artinya saudara, tangan yang bekerja, semua yang saudara melakukan, apa yang bisa saudara jadikan itu, engkau akan bisa punya resources, engkau akan bisa mendapatkan masukan, engkau akan ada uang, engkau bisa mendapatkan, walaupun mungkin tidak seberapa. Tapi dengan itu Tuhan memberkatimu. Karena Tuhan tidak akan mungkin berkati tangan yang pemalas. Amin. Yang ketujuh, fasilitas yang dapat diukur saudara, semua yang ada dalam gereja, artinya dapat diukur untuk melihat gereja itu sehat dan bertumbuh. Jadi saudara tidak boleh juga kita melihat fasilitas dalam ukuran hanya sekedar ya ada banyak orang kan gedung atau apanya menjadi sebuah ukuran, sebuah kehebatan ya. Kalau kita baca kemarin di Lukas pasal berapa itu ya, secara fisik mengandalkan pernak-pernik ya, batu-batu yang indah-indah. Ya, kalau Tuhan bukan hadir di situ, walaupun itu rumah dikatakan rumah Tuhan, tapi Tuhan tidak hadir di situ. Tuhan hadir di dalam hidup orang-orang. Apakah orang-orang itu benar-benar hidup di dalam Tuhan? Itu. Karena Tuhan mengevaluasi itu orang-orangnya, bukan gedungnya. Bukan Tuhan bilang ini batu pualamnya dibeli dari mana, berapa harga. Tidak, Tuhan tidak pernah tanya itu. Itu akan dihancurkan. Tapi hidup orang percaya itu akan diseleksi oleh Tuhan. Hidup orang percaya itu akan diuji. Katakan amin. Ya, berbahagialah mereka yang punya gedung bagus, puji Tuhan. Tapi ingat, jangan fokus kepada fasilitasnya. Artinya di sini bahwa firman Tuhan,
segala-galanya dalam hidup kita. Kalau kita punya gereja yang bagus, ya puji Tuhan, tapi jangan bergantung di bagusnya gereja itu, sehingga mungkin kita bangga-banggakan, oh gedung kami bagus, alat musik kami bagus. Tidak ada artinya kalau tidak ada hadirat Tuhan di sana. Karena Tuhan hadir dalam hidup orang-orang. Musik yang bagus tapi tidak dipakai penyembahan untuk sebuah kesombongan, buat apa? Tidak ada artinya apa-apa. Maafkan saya jika saya bicara ini dengan lantang. Ya, mari kita terus, bukan berarti saya berkata ini dengan merasa lebih, tidak. Tapi mari kita mulai seleksi. Mungkin alat musik yang luar biasa tapi tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan karena orang-orangnya tidak sungguh-sungguh, orang-orangnya bukan orang tepat. Ya saudara, jadi mari dengan rendah hati sama berkata, semua yang ada dalam gereja dapat diukur untuk melihat kebutuhan, ya. Jadi gereja itu sehat dan bertumbuh. Firman Tuhan sebagai dasar dari segalanya. Ingat baik-baik. Kita sendiri dapat mengukur gereja kita, apakah kita bertumbuh atau tidak. Kita bisa mengukur. Jadi orang-orang di dalam ini bertumbuh atau tidak, orang-orang di dalam ini berkembang atau tidak. Itu sebabnya saudara-saudara rugi. Betapa bodohnya kita kalau firman sudah di-download buat kita, saudara masih cuek. Saudara antara mau di-set atau tidak. Aduh, Tuhan tolong. Ketika kondisi kegemparan, hal-hal tantangan-tantangan dunia yang hebat-hebat ke depan, jadikan pandemi COVID-19 ini menjadi pelajaran buat kita, ya. Jadi mari terus dibangun. Karena ketika engkau tidak dibangun, engkau akan berbahaya. Engkau akan tereliminasi di saat kondisi itu terjadi. Amin. Mari tundukkan kepala. Jadi kita sudah sampai di fasilitas, ya, poin yang ke-5, ya. Jadi nanti besok kita maju di poin 6, ukuran dari pengharapan dan visi untuk masa depan. Mari kita berdoa, semua yang ada di live streaming sekarang, mari kita berdoa. Fasilitas gereja bukan untuk ditunjukkan bahwa kita gereja yang hebat, gereja kaya dan lain-lain, tapi fasilitas hanyalah sebagai alat yang dipakai, ya, sebagai sarana yang dipakai untuk kita bersama beribadah. Jadi kalau ada AC-nya, ada apa, ya, semua hanya untuk digunakan untuk kita bisa boleh beribadah dengan baik jika panas. Tapi pun kalau saudara gerejamu belum ada AC, jangan melakukan tindakan yang bodoh, mengutangkah atau apakah untuk supaya gereja punya AC. Jangan saudara, ya. Tapi tetaplah setia kepada Tuhan, tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Fasilitas ini kita pasti akan berkembang. Ketika kita berkembang, ada terobosan, pasti ada penambahan. Oke, kita lanjut besok lagi. Ukuran gereja ini masih ada berapa poin penting. Mari kita berdoa, semua yang di rumah berdoa. Kita biarlah kami terus set di dalam Engkau Tuhan. Kebenaran-Mu terus membangun kami. Material penting itu ada di dalam hidup kami. Kami percaya kami terus set di dalam Engkau. Gereja tak akan sama lagi ketika memanifestasikan Tuhan. Kami dibangun di dalam Engkau. Kami makin berakar kuat di dalam Engkau. Kami tidak lagi menunjukkan hal secara lahiriah sebagai orang-orang percaya. Bukan berkat, bukan hal yang kami punya, yang kami miliki. Tetapi Tuhan di dalam kami itu yang berdampak. Tuhan di dalam kami yang akan operasi secara luar biasa. Sehingga kami menjadi orang-orang yang strong in the spirit. Kuat bahkan dalam hidup kami setiap hari. Kami berkemenangan di dalam Engkau. Oh Bapa, berdoa dalam nama Yesus. Firman ini sudah di-download bagi seluruh keluarga rohani. Dari tempat ini hamba berdoa, diberkatilah setiap mereka. Firman-Mu terimpartasi dalam hidup mereka. Terjadi di dalam nama Yesus. Kami makin kuat, bergandengan tangan terus setia kepada Tuhan, sehingga manifestasi Tuhan itu makin nyata di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur siang hari ini. Berkati bangsa negara kami. Tuhan lawat, Tuhan biar beracara dari hari ke hari. Apapun menjadi pergumulan bangsa kami, beban-beban dari bangsa kami, Tuhan, kami percaya Indonesia di tangan Tuhan. Begitu juga kota kami dalam nama Yesus. Timika ada di tangan-Mu. Apapun yang dialami oleh kota kami tidak lagi mempengaruhi kota kami, tetapi terus alami anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan terjadi bagi kota kami, sehingga semua sakit penyakit tidak ada lagi di kota ini. Timika bebas virus COVID-19. Kami berdoa Timika bebas, Timika sembuh dari semuanya. Kami bersyukur Bapa siang hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, seluruh keluarga rohani. Tuhan berkati, jamah dan lindungi senantiasa di dalam seluruh perjalanan hidup kami ke depan, hari ini, ke depan, dan hari-hari mendatang.
Kami percaya kasih setia Tuhan besar atas kami. Terima kasih, semua baik-baik, semua sehat-sehat. Hamba berdoa memeteraikan kami semua dalam lindungan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Siang ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mengakhiri doa kami siang ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Oh, haleluya. Oke, Bapak Ibu semua di rumah, Tuhan berkati. Salam terobosan, tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Jangan ada penundaan, jangan ada delay, tetaplah tersedia. Eksekusi setiap apa yang Roh Kudus ingatkan. Ya, selamat siang, shalom buat kita semua, sampai berjumpa besok. Tuhan memberkati.